Udah masuk request-nya ya? Udah masuk, Pak. Oke, ya. Sekarang gini nih. Mungkin di awal kamu bisa langsung aja ya. Apa sih yang kamu pengen tanyain terkait dengan CV? Satu-satu deh. Mungkin kamu udah nulis pertanyaan. Iya. Oh, beneran dicatat ya? Iya, beneran dicatat, Pak, biar gak Oke, lupa. Soalnya oke, takutnya oke. kurang terstruktur nanyanya Kamu nanti. tuh masih ini ya, final year gitu ya? Belum lulus ya? Saya masih semester 7 Pak sekarang. Keren sih. Oke, oke. Apa yang pengen kamu tanyain? Ini aku Nah, jangan dianggap jawabanku 100% benar kalau kamu nggak yakin ya. Kau bisa nanya-nanya ke orang-orang yang oke. lain. Apa tuh? Ini terkait di CV dulu ya, Pak. Oke. Nah, saya itu kan seperti yang Bapak lihat di CV saya. Nah, saya itu pengen nanya kalau misalkan saya itu mau mencoba apply di posisi lain, sementara kan di CV saya itu pengalamannya Saya sudah mau di satu bidang gitu. Nah, saya mencoba nih misalkan mau coba apa di posisi lain. Nah, menurut Bapak itu pengalaman-pengalaman yang udah tercantum di CV itu mending diganti, dihapus atau bagaimana ya Pak? Soalnya saya sempat dengar kalau misalkan kita mau lamar itu harus sesuai satu bidang dan takutnya oke. nanti Ini aku sambil lihat recruiter ya. itu menganggap ya takutnya nanti recruiter itu menganggap oh pengalamannya dia nggak sesuai ini sama kualifikasi yang mau yang udah kita tetapin gitu. Kayak Oke. gitu sih Pak. Itu yang Oke. pertama. Pertanyaanmu itu bagus dan bahasaku pas ditanyakan di momen sekarang, di mana kamu masih sebagai seorang semester 7 ya, seorang junior gitu ya, seorang junior dari semester 7 gitu. Jadi eh, eh senior ya udah senior ya semester 7 8 udah senior. Jadi Iya, pas semester 7. gitu. Oke. Jadi gimana sih ceritanya kalau misalkan aku punya suatu bidang pendidikan dan aku pengen ngelamar di bidang lain? Boleh nggak? Boleh. Oke. Lalu gimana caranya gitu? Caranya adalah gini. Biasanya kita ada dalam satu bidang itu adalah agar kita itu fokus ya menuju atau mempelajari satu bidang itu. Jadi kita jurusan A, itu gunanya adalah harapannya nanti karir kita itu akan fokus melalui bidang A tersebut. Oke? Tapi kamu harus ingat bahwa yang namanya kita fokus belajar dalam satu jurusan itu tidak membatasi kita untuk atau melarang kita untuk belajar bidang yang lain, jurusan yang lain, paham ya? Gitu. Saya sebagai seorang mahasiswa matematika, apakah saya akan berdosa kalau belajar psikologi? Kan enggak, ya kan? Iya. Apakah saya akan dihukum atau melanggar aturan pendidikan di Indonesia kayak kalau saya belajar soal komunikasi? Tidak, gitu. Sehingga ya khusus untuk jawabanmu adalah pada saat kita nantinya kita kan nggak tahu akan ngelamar sesuai dengan jurusan apa enggak gitu kan. Gitu. Oke, nggak Betul. masalah gitu. Kalau memang nanti sejak awal kamu sudut pandangnya ada nanti bidang tuh kayak spesialis. Jadi kayak SMA jurusan IPA, kuliah jurusan matematika, kerja sebagai dosen matematika misalkan gitu. Gitu. Atau spesialis gitu ya, kuliah teknik mesin, kerja bagian teknik mesin gitu. Ya nggak masalah. Tapi ada pekerjaan sifatnya tuh generalis atau sebenarnya orang-orang semua jurusan itu bisa masuk gitu. Gitu. Jadi kayak bisa banyak hal. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kita atau mungkin sekarang udah di planning ya, kita akan melamar di jurusan bidang lain. Satu, persiapkan dulu kemampuannya. Oke. Kenapa persiapkan kemampuannya? Karena pada dasarnya itu orang kan digaji, direkrut itu karena kemampuannya, betul? Betul. Sehingga kalau pada saat apa yang harus kita lakukan pertama kali, ya, kalau memang jawaban formalnya tuh gini, jawaban normatifnya tuh gini, kamu harus analisis SWOT gitu kan. Kamu harus tahu strength-mu apa, weakness-mu apa gitu kan. Threat-mu apa, opportunity-mu apa gitu. Itu sebenarnya bisa kalau kamu menganalisis SWOT itu gitu. Boleh kamu berawal dari situ dulu. Kamu tuh punya kelebihan apa sih gitu. Jadi itu ya gitu. Jadi analisis SWOT dulu boleh kalau jadi dasar. Kalau aku sih tadi pengen langsung ke poin aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa analisis SWOT. Jadi kamu harus paham dulu tapi ya basicnya. Kamu harus tahu dulu kelebihanmu tuh apa. Kelebihan tuh adalah kamu punya sekarang kamu udah bisa apa, terus kamu punya sumber daya apa aja gitu ya, punya laptop, punya koneksi internet, punya jam kosong, itu tuh sumber daya sebenarnya gitu gitu itu strengthmu gitu, weaknessmu apa gitu, apa yang kira-kira kamu sekarang tuh jadi kelemahan kamu yang masih
menjadi gangguanmu, yang masih kamu alami, yang kamu masih lemah gitu. Opportunity apa? Ya kira-kira ke depan kamu melihat ada apa. Jadi strength sama weakness itu ada dalam diri gitu ya. Opportunity sama threat itu ada di luar, itu ancaman. Ancaman itu apa? Misalkan nanti tiba-tiba ada hal yang tidak terduga atau ada hal yang akan diduga dan kamu tahu datangnya kapan. Dan itu tuh nanti kamu tahu nanti efeknya jelek ke kamu gitu misalkan. Gitu. Jangan ngomong Oh. COVID kan nggak kelihatan itu. Jadi intinya adalah setelah pahami diri, aku nggak bahas dari SWOT ya, karena aku anggap kamu udah paham soal itu. Sehingga yang harus dilakukan itu adalah satu, pelajari hal lain segera gitu. Walaupun nanti dengan kamu menanyakan aku pertanyaan, Pak, nanti kalau misalkan aku daftar di luar bidang gimana? Artinya kan di otak kamu udah memikirkan ke arah sana nih. Coba iseng ditulis, bidang apa yang kamu pengenin. Terus gitu, ditulis aja. Oke? Kalau sudah, Oh, nanti oke. kamu pikirin, untuk bisa di bidang-bidang itu gitu ya, kemampuan kan itu pasti akan ada kualifikasinya ya. Kemampuan apa yang harus ada gitu. Yang hanya sebatas tahu dulu saja atau yang harus kemampuan teknis apa gitu. Kalau mau ada gini, di banyak bidang ada kemampuan yang ibaratnya kayak ada kemampuan yang berlaku di banyak bidang. Kemampuan apa? Simple, komunikasi yang sifat gitu. Komunikasi tuh kamu jago ngomong, jadi sales oke, gitu kan, jadi frontliner oke, jadi pengajar oke, gitu-gitu. Kamu oke. Terus misalkan apa, bahasa asing gitu. Oh, bahasa asing tuh manfaatnya banyak gitu. Bisa bahasa asing kamu bisa masuk banyak sektor gitu. Apalagi numerik, kemampuan berhitung, ngitung logika gitu, main dan angka bisa. Komputasi sederhana saja gitu. Microsoft Office kamu udah mahir misalkan gitu. Jangan sekedar bisa atau pernah gitu, bisa. Gitu. Terus sekarang dunia digital, oh berarti apa? Oh ya udah, kemampuan mendesain, desain macam-macam gitu ya. Kemampuan ini itu gitu. Coba pikirin hal-hal nanti kamu akan nemu yang barusan aku sebutin adalah contoh-contoh hal yang kalau kamu bisa banyak sektor itu kebuka gitu. Karena pada dasarnya makin banyak kebisaan kamu, makin banyak peluang yang bisa kamu coba. Gitu. Coba dengan bukan asal nekat ya gitu. Karena kamu tahu takaranku tuh segini, aku bisa nyoba ke sana gitu. Nah, itu. Jadi dipikir kayak, wah ini kayaknya kalau aku ngelihat jurusanku misalkan gitu ya, kayaknya nanti aku lulus 1 tahun lagi, misalkan 2 tahun lagi, kayaknya kalau aku cuma nyari bidang ini susah nih, aku pengen nyoba yang lain, kayaknya seru. Kepoin aja apa itu seru. Orang yang di posisi itu harus bisa apa. Oke. Nah, setelah itu segera pelajari. Segera pelajari, tapi ibaratnya kamu luangkan waktunya, jangan dikasih waktu sisa. Waktu sisa tuh kamu tidur, bangun tidur ngapain, nanti di akhir aduh ada waktu kosong nih, ya udahlah itu buat itu gitu. Tapi diluangin waktunya, dijadwal. Walaupun nanti akhirnya kalau ada waktu sisa cuma dari jam 9 sampai jam 11 malam misal. Tapi kalau mau ngeluangin sendiri sama jam 9 sampai 11 malam, tapi nanti kesannya ke badan beda gitu ya. Kalau ngejadwal terprogram gitu, nanti pasti kamu tuh sikapnya terhadap kegiatan itu tuh pasti beda gitu. Oke? Gitu. Udah Oh, langsung segala eh, dipelajarin aja gitu. Gimana? nah, berarti kalau misalkan boleh ditaruh gitu, berarti nanti tinggal naruh kualifikasi tertentu yang Ya, buat. Oke, oke, betul oke. gitu. Sekarang kalau gambaranku gini, dengan kondisimu yang sekarang kan pasti CV-mu tuh dalam tanda kutip warnanya adalah warna jurusanmu banget ya, gitu kan? Paham Iya, ya? mm, Nah, nggak apa-apa. benar. Makanya aku bilang, kalau kita segera memikirkan, saya pengennya di mana, nanti kebutuhannya untuk posisi itu apa saja. Kan akhirnya kamu menyegerakan untuk belajar tuh, biar paham dan terampil mengerjakannya gitu kan. Nah, nanti sambil itu, sambil ada yang bisa kamu update ke CV. Oh, Sehingga nanti CV-mu ibaratnya nggak cuma terkait dengan bidang kamu aja gitu. Tapi ada kemampuan-kemampuan pendukung lain yang kamu pelajari gitu. Karena tadi skenario mu adalah targetmu adalah kamu akan mengejar yang di luar bidang juga gitu. Oke, paham ya? Jadi paham, segera paham, paham. segera pelajarin. Simpelnya gitu, segera pelajarin yang kamu pengen itu. Oke, pertama itu. Yang kedua adalah nanti kelak ya, kalau kamu udah lulus atau udah mulai ngelamar-ngelamar kerja gitu ya, pakailah semua sosmedmu untuk mencari info loker. Oke, oke. Fokuskan dulu untuk ngelamar bidang
ya otomatis ngelamar bidang paling tinggi adalah bidang sesuai jurusanmu kan gitu. Jelas gitu. Tapi yang level kedua, aku saranin adalah bidang-bidang yang bisa dimasukin sama semua jurusan. Biasanya di informasi lowongan kerjanya disebut tuh. Gitu. Aku sekarang sehari tuh ada loker yang bisa tulisannya semua jurusan itu paling 50 aja lebih gitu. Per hari loh itu. Ini aku baru ngomong area Jabodetabek ya. Berarti kan bisa tuh. Tinggal nanti dipilih lagi aja gitu. Karena kan ada yang tulisannya semua jurusan tapi atasnya laki-laki gitu. Kan nggak mungkin kamu masukin gitu ya. Jadi kamu segera pelajari, segera kamu punya update ke CV dan ke LinkedIn gitu ya. Setelah itu nanti cari loker yang sesuai dengan itu tadi, semua jurusan gitu. Dan udah, sementara itu dulu untuk jawaban awal, untuk persiapan kamu gitu. Karena kalau aku kasih banyak-banyak, nanti di interview kayak apa, di sharing kayak gini lagi ya gitu. Nanti sesinya gitu. Yang penting dua ini dulu PR-mu gitu. Pertama adalah coba temukan dulu kamu pengennya apa, di breakdown, dipelajarin. Kedua dimasukin ke CV dan ke LinkedIn gitu. Nanti kalau udah udah mendekati kamu udah mulai cari kerja gitu kan, baru nanti aku ajarin kamu terkait dengan nyari loker yang semua bidang itu. Apalagi Nah, pertanyaannya? terus menurut Bapak kalau misalkan di zaman sekarang itu uh, untuk penggunaan CV ATS sama non ATS itu lebih baik yang mana gitu Pak? Oke, ATS sama non ATS itu sama-sama bagus ya gitu. Simpelnya itu adalah ibaratnya tuh kayak gini. Kamu mau pakai apa ya enaknya ya? Satu alat, gelas plastik atau gelas, kalau gelas enggak ya, sama-sama lah, sama-sama ada plus minusnya gitu. Oke, sama-sama CV, sama-sama powerful. Aku pernah nemu banyak orang yang bisa keterima kerja pakai ATS. Aku juga pernah nemuin banyak orang yang bisa keterima kerja pakai desain, sama-sama gitu. Lalu gimana caranya biar efektif? Satu, pastikan semua informasi yang ada di CV itu benar. Percuma kamu pakai ATS kalau informasi yang ada di dalamnya itu masih banyak yang salah. Salah itu memang beneran informasinya salah atau informasinya kurang. Oke, pastiin dulu. Kamu belajar dulu ya tahap awalnya itu. Pastikan kamu pelajari dulu CV itu isinya tuh harus ada apa sih? Kenapa ada itu dan cara nulisnya gimana? Udah itu aja dulu. Paling simple, kamu breakdown tulis di Microsoft Word dari atas ke bawah. Nggak usah didesain, nggak usah dibikin ATS, tulis aja dari atas ke bawah. Udah, itu. Udah, nanti misal kamu kirim ke aku nih, gitu kan. Aku liatin, bener nggak isinya ini semua? Udah, kalau udah, nanti CV-nya dibikin dua tuh, misalkan. Satu dibikin ATS, satu dibikin desain. Jadi di awal kamu udah tahu dulu gitu. Nah sekarang misalkan gini, ibaratnya ya, kamu lupa nulis pengalaman organisasi ibaratnya, gitu kan. Terus kamu bikin desain. Kamu juga lupa bikin ada pengalaman organisasi, kamu bikin ATS. Kan percuma ya. Mau dibikin ATS apa enggak? Mau yang ngelihat sistem apa yang lihat mata rekruter kan ini orang nggak punya pengalaman organisasi nih serius misalkan kayak gitu. Kan sama-sama gitu. Jadi esensi CV dulu gitu kan. Kan kalimatnya CV desain atau CV ATS. Kata pertama dulu ya jadi fokus CV. Oke. Pastiin CV-mu tuh benar. Gitu dulu. Oke. Tadi ya, pastikan kamu belajar dulu CV itu informasi harus ada apa. Nggak usah mikir cara nulisnya dulu. CV itu isinya harus ada apa, kenapa melampirkan itu, oke, dan gimana nanti cara nulisnya gitu ibaratnya. Cara nulis dulu, udah kamu breakdown ditulis di satu Word, udah habis itu kamu iseng dibikin dua, dibikin ATS sama dibikin desain. Udah jadi nih. Ntar kan dikirim ke aku tuh aku review gitu kan. Nah, kalau anggap aja udah benar, maka selanjutnya adalah gunakan CV itu sesuai dengan tempatnya gitu. Dalam artian seperti ini. Banyak yang bilang, oh sekarang banyak kok perusahaan-perusahaan yang pakai CV ATS. Pertanyaanku, Itu juga saya pernah dengar itu. apakah semua perusahaan pakai ATS? Gitu. Apakah itu? Karena apa? Ya nggak semua perusahaan pakai ATS. Berapa perusahaan pakai ATS gitu? Perusahaan seperti apa yang udah pakai ATS gitu? Itu yang pertama, gitu kan? Itu nanti kalimat yang setaranya adalah, nah, tapi kan perusahaan punya HR kan punya mata, dia kan bisa nge-scan pakai mata, nggak semuanya diproses pakai
komputer. Kalau dia butuh cepet, ngapain masukin, misalnya proses pakai ATS buat apa? Kalau dia cuma butuh satu kandidat dan bisa cepet gitu. Kecuali memang pelamarnya banyak, posisinya banyak, kualifikasinya harus detail gitu. Gitu. Nah, itu beda lagi. Atau mungkin perusahaannya udah sangat maju, nggak ada waktu untuk hal itu, mungkin bisa gitu. Tapi kan kalau kalau butuh cepat, apalagi ada LinkedIn, kamu bisa kirim lewat DM ke recruiter gitu misalkan gitu kan. Atau di Intip disuruh ngirimin lewat WA gitu kan. Gitu. ATS itu sama, intinya kan sama. CV itu akan diekstrak informasinya terus diproses kan. Gitu. ATS kan diekstrak tuh informasinya ditarik sama sistem gitu kan. Terus dicocokin sama kualifikasi, nanti akan ada CV-CV usulan. Ini loh yang kualifikasinya itu sesuai dan tertulis gitu. Tapi kan jangan lupa HR kan juga maaf nih ada matanya gitu. Dia bisa ngelihat pakai mata. Jadi ada tempat-tempat yang kamu tetap pakai ATS, ada tempat-tempat yang kamu bisa pakai desain. Gitu. Karena kalau ngedebatin ATS apa desain itu nggak ada selesainya gitu. Misalnya kamu daftar di startup tuh yang Dekakorp gitu-gitu ya gitu. Atau yang lagi bagus-bagus lah sekarang gitu. Oke, nggak apa-apa pakai ATS karena memang sistemnya mereka rekrutmennya pakai ATS gitu. Tapi kan banyak perusahaan-perusahaan yang nggak harus pakai ATS gitu. Malah kalau nggak ada fotonya malah aneh ibaratnya kayak gitu. Contoh ini baru satu poin aku ngomong foto ya. Kalau dibikin ATS ada fotonya malah salah gitu. ATS itu nggak ada foto ibaratnya. Oh Tapi kan iya. makanya itu dilihat dulu gitu. Cara bikin desainnya gitu. Jadi kalau dibilang sikapku adalah ATS sama desain dua-duanya sangat penting. Yang penting tuh di CV-nya tuh informasinya udah sesuai dulu, baru nanti iseng dibikin dua kalau mau. Habis itu ya udah ini kan strategi ya, alat ya gitu. Habis itu kamu tahu kapan atau dan di mana kamu harus melempar CV desain, kapan di mana kamu harus melempar CV yang ATS gitu. Oh, oke. Powerful semuanya Nah, kok. nah terus Pak, sekarang saya mau nanya yang LinkedIn nih Pak. Nih, Boleh. untuk yang LinkedIn, menurut Bapak tuh Sumari seperti apa yang buat yang ini ya, yang masih tahun akhir, yang masih kuliah gitu. Itu tuh yang bikin menarik para HR gitu. Jadi gini ya, Karena summary. Oke. Ada mau dilanjut? ya, Karena apa? karena saya sendiri buat bikin itu tuh kayaknya bingung gitu bikinnya. Nah, menurut Bapak itu gimana, atau ada tips triknya gitu, Pak? Oke. Summary itu tempatnya ada banyak. Oke. Summary itu ada summary di LinkedIn. Bukan highlight ya. Highlight itu yang di bawah nama. Iya. Summary itu bukan about itu Mm. ya. Ada summary. Jadi gini ya, kamu bikin summary satu bisa ditaruh di banyak tempat. Di mana itu? Mm. Satu, summary itu kamu taruh di CV. Ya kan? Harus ada summary CV dong. Iya. Oke. Summary itu ditaruh di LinkedIn di bagian about. Betul kan? Iya, Pak. Terus. Oke, di mana lagi kira-kira kamu naruh summary? Kalau kamu punya platform Jobstreet, kamu pernah nyoba apply pakai Jobstreet? Pernah nggak? Belum ya? Kalau Belum punya, kaliber sih, Pak. ntar coba kalau pakai Jobstreet itu nanti kalau mau ngelamar kerja ada halaman next terus suruh mempromosikan diri dengan kata terbatas. Ah, Nah itu summary bisa taruh di situ. iya. Terus di mana lagi naruh summary selain di tadi ada lagi di badan email. Jadi surat lamaran. Oh iya. Surat Surat lamaran itu lamaran. ada minimal ada ya yang standarnya itu 3 paragraf gitu ya. Paragraf pertama itu adalah perkenalan dan sampaikan maksud. Perkenalkan, nama saya Hani, lulusan jurusan ini dari universitas ini. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini di mana informasinya saya peroleh melalui akun resmi atau website resmi PT ini www.ini.com misalkan gitu. Itu kan halaman pertama paragraf pertama tuh. Nah, Oke. paragraf kedua diisi summary sebagai gambaran lah gitu. Saya adalah mahasiswi dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang di sebagai ini. Saya menguasai ini ya gitu-gitu. Itu summary CV itu bisa dimodifikasi di badan email ya, bagian isi email atau di surat lamaran. Jadi fungsinya banyak. Aku ngomong fungsi dulu, belum cara nulisnya, oke? Bisa ditaruh di mana aja, oke? Itu summary CV yang terakhir adalah bisa
digunakan untuk menjawab pertanyaan interview. Tolong perkenalkan diri Anda. Langsung tembak ke summary CV. Bukan, saya adalah seorang anak pertama dari 100 bersaudara, bapak saya ini, ibu saya ini, adik-adik saya ini, bukan itu. Mungkin itu benar, tapi itu bukan yang diminta. Langsung tembak di summary CV. Jadi summary CV itu bisa ditambahin kepala, jadi ada kata pengantarnya di depan, bisa ditambahin ekor, jadi disambung ke belakang. Tapi summary itu tuh harus ada. Namanya juga summary ya. Summary itu adalah ringkasan kamu itu siapa, paham? Iya. Nah, Paham. harus mengandung 3 info. Standarnya itu ada 3 info. Oke? Informasinya apa? Pertama, menjawab, kamu itu siapa? Kedua, menjawab, kamu sudah melalui apa saja? Yang ketiga, kamu bisa apa? Gitu. Jadi nanti kalau kamu nemuin summary tulisannya ya, tadi ya, kamu itu siapa, kamu bisa apa, kamu siapa, kamu udah melalui apa, kamu bisa apa, gitu ya. Ini kan berarti kan jawabannya real, bukan yang ngambang. Maaf, bukan yang soft skill. Bukan yang saya merupakan, kebanyakan kalimat yang benar adalah saya merupakan first graduate dari universitas ini, jurusan ini. Saya adalah orang yang giat, semangat, tekun, rajin, mampu bekerja di bawah tekanan, energetik, gitu-gitu. Itu kan soft skill semua, bukan itu yang diminta. Gitu. Kamu itu siapa, kamu udah melalui apa, dan kamu itu sekarang bisa apa. Ya langsung to the point. Saya adalah seorang lulusan ini dari universitas ini IPK sekian, contoh ya gitu. Saya memiliki pengalaman magang sebagai sales, admin, sekretaris, misalkan gitu. Yang didukung dengan kemampuan pengoperasian Microsoft Office, apa misalkan ya software B, software C, software D gitu kan. Selain itu, saya memiliki pengetahuan terkait ini. Atau misalkan yang lain adalah saya memiliki prestasi berupa ini. Itu kan gambarin kamu banget nggak sih? Gitu. Iya. Kamu itu siapa, kamu udah melalui apa, dan kamu bisa apa sekarang. Udah cukup itu aja. Jadi kebanyakan itu adalah yang teknis-teknis. Jadi jangan nyebar kemana-mana. Dan kata-kata ini bisa ditaruh di banyak tempat tadi ya. Ke LinkedIn, ke CV, ke tubuh email, ke isi surat lamaran, ke ringkasan yang ada di Jobstreet, bahkan nanti bisa untuk menjawab pertanyaan interview. Silahkan perkenalkan diri Anda. Ke situ. Paling tinggal dimodifikasi dikit-dikit, tapi dari ringkasan CV saja. Nanti kamu coba bikin, nanti aku review. Oke? Oke, apalagi ini sebelum masuk ke bedah CV-mu ya, yang masih kamu pertanyain dulu. Udah sih Pak, sejauh ini baru itu aja. Oke, ya itu aja ya. Oke, sekarang kita gitu aja. Jadi yang kita sharing ya teman-teman ya cuma sampai sini aja. Yang selanjutnya ini lebih ke detail, ke teknis gitu ya. Oke, terkait dengan CV-mu. Oke. Ini aku nggak bakal tunjukin karena di sini CV-ku kameranya memang nggak autofocus gitu ya. Tapi kalau aku kirim kelihatan ya, tuh. Aku kirim kelihatan. Jadi udah apa lihat. Oke, enggak. Itu enggak aku ini. Jadi gini terkait dengan CV-mu, aku to the point aja ya Hani ya. CV-mu ini masih banyak halaman yang kosong, artinya banyak informasi yang masih bisa ditambahkan. Makanya aku kasih rintik-rintik warna merah. Oke, aku kasih gerigi-gerigi warna merah tuh rencananya tuh ya biar tolong nanti diisi gitu. Isinya tuh udah bener, ada kontak, ada tentang gitu ya. Ada pendidikan, ada pengalaman organisasi, ada volunteer, ada prestasi. Ini udah lengkap banget sih menurutku. Nah, paling nanti kalau mau ditambahin atau dipikirin lagi kira-kira apa ya yang masih bisa ditambahin gitu ya. Yang aku belum lihat di sini tuh gitu. Pertama, ya kan secara general dulu ya. Kamu pendidikan bisa pendidikan formal non formal, oke? Terus pengalaman ini kan kamu langsung organisasi, volunteer, prestasi. Mungkin kalau kamu ada pengalaman kerja tuh macam-macam. Ada yang kerja tetap, ada yang kerja kontrak, ada yang kerja freelance, ada yang kerja harian, ada yang paid internship, ada yang unpaid internship. Itu pengalaman kerja semua. Bahkan kamu punya usaha apa gitu ya, yang entrepreneur itu juga pengalaman kerja. Jadi ada nggak dipikir? Sebelumnya itu kan saya emang pernah paruh waktu di salah satu sekolah gitu Pak.
Nah, waktu itu saya udah sempat isi dan itu jadinya banyak banget. Dan kenapa saya hapus? Soalnya saya waktu itu pernah lihat kalau misalkan kalau di CV itu isinya jangan banyak-banyak. Terus paling yang dicantumin yang eh, isinya itu sesuai sama posisi yang udah apply. Jadinya saya hapus lagi gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, itu diisi aja, dimasukin aja. Oh, isi aja, Pak. Heeh. Ya, buktinya ini dengan dikosong kamu malah ini loh. Kalau kamu itu punya banyak pengalaman, idealnya itu adalah misal kamu ngelamar jurusan lain. Ya udah, yang jurusanku aku lepas biar nggak gini terus digantiin kan. Tapi kalau nggak ada pengganti kan malah dilepas tapi dikosong. Malah jadi kosongan begini. Coba deh nanti coba diisi. Mungkin ada bagian-bagian lain yang bisa dikurangin. Nih, seminar dan workshop ketua koordinator divisi lapangan. Kamu penjelasan poin, kan ada bullets and numbering. Bullets-nya terlalu banyak, dibikin 3-3 aja. Oh iya. Gitu. Ini kan banyak banget nih gitu. Atau cuma 2 gitu. Atau masa nggak usah pakai balas, pakai keterangan panjang aja tuh, itu boleh gitu. Gitu. Jadi oh mas, toh juga ini masih halamannya masih banyak kok. Kelihatan sempit karena kamu nih simbol-simbol di sini nih, lihat nih, yang di atas ini nih. Ya, Pak. Ini kan menjadi desain, Oh, akhirnya kamu nggak taruh kata-kata. oh iya, Nih, iya, iya. ini aku lihat desain ini udah di Canva, aku udah berapa ratus kali aku lihat desain ini serius gitu. Jadi gara-gara ada desain, ada bentuk-bentuk itu, akhirnya kamu kayak tidak mengizinkan di situ diisi sama kata-kata gitu. Udahlah diganti aja, apa diisi aja lah, karena pada dasarnya tuh space kosongnya banyak. Pengalaman kerja itu malah penting, pernah kerja, dan itu ditulisnya di atasnya pengalaman organisasi malah, jadi di bawahnya tentang gitu. Jadi diisi aja pengalaman kerja walaupun emang nanti ada satu posisi gitu yang mau kita apply itu kurang sesuai gitu nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa. Makanya tadi aku nanya deh, kamu pengen ngelamar apa sih? Kalau misalkan dari jurusan saya kan saya harusnya jadi konselor nih, Pak. Hmm. Terus saya ngelihat di beberapa informasi emang kalau misalkan dari konselor itu bisa ke HR. Nah, kalau misalkan saya tuh pengennya di HR gitu. Nah, sementara kan kalau misalkan saya apply di jurusan HR tapi saya isi pengalaman mengajar, nah itu kurang masuk. Jadinya saya isinya di pengalaman-pengalaman yang di HR aja gitu, Pak. Walaupun belum banyak sih pengalamannya yang sesuai. Ya menurutku tulis aja. Yang penting nanti sambil jalan kamu belajar terkait dengan ilmu HR itu. Seminar-seminar HR dimasukin gitu. Kamu tiap adik Oh iya, seminar-seminar HR seminar-seminar. itu dimasukin. Training atau pelatihan apa. Sebenarnya kan juga sama aja sih itu. Hubungan konseling itu kan kayak HR, kan tempat curhat juga ya gitu. Iya, Pak. Gitu. Pernah ngajarin, pernah gini gitu banyak kok, ada lumayan sih anak grup loker yang uh, di bagian bimbingan konseling gitu kan sama itu ya, pertama itu ya. Jadi ada poin-poin yang harus kamu masukin, yang jangan sampai sistem itu jadi kelihatan kayak kosong aja begini. Ini kayak banyak yang kosong. Jadi kelihatan kayak isi karena itu tadi ada garis-garis kotak-kotak yang biar lebih menarik aja. Oke, udah paham ya. Terus Paham. yang selanjutnya terkait dengan ini yang terkait dengan yang terisi ya. Mungkin tadi organisasi kayak organisasi kepanitiaan dan lain. Prestasi ini udah lengkap, udah nggak ada yang komen. Nah sekarang aku masuk ke yang aku checklist ungu nih, yang aku centang-centangin ya gitu. Yang aku centang-centangin ini tuh pertama di bagian kontak ya. Kontak itu isinya itu ada 5. Pertama, jadi kontak itu nanti judulnya diganti informasi pribadi. Nah, informasi pribadi isinya itu minimal ada 5. 1, tempat tanggal lahir, kedua alamat, ketiga alamat Oh iya. email, keempat nomor telepon, kelima sosmed. Aku ulang. Tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sama sosial media, which is LinkedIn lah ibaratnya. Kenapa tempat tanggal lahir dimasukin? Jadi gini ya, aku kasih term and condition-nya. Jadi CV-mu jangan pernah di-upload atau diposting di LinkedIn ya. Gitu. Karena bukan gitu. Jadi jangan ikut orang-orang yang posting CV di LinkedIn, itu salah. Takutnya nanti informasinya diambil atau gimana. Nah, ini intinya tuh kenapa
ada tempat tanggal lahirnya. Nah, kan di loker ada batas usia maksimal sekian gitu-gitu ya. Dari mana orang tahu gitu kan. Paling nanti kalau koreksimu yang kontak ini itu tadi diganti informasi pribadi, terus kan kamu pakai simbol-simbolnya, ada simbol yang miss kayak email, gambar suratnya ke bawah padahal kata-katanya di samping. Jadi Oh, jangan sampai miss-miss itu gini. ya, itu gara-gara tadi habis diedit Pak, terus nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, itu bisa di zoom kok. Canva itu bisa di zoom. Terus LinkedIn-nya nggak usah di garis bawah, nggak usah di ada garis bawah, Oke. di remove hyperlink atau dihilangin. Oke, udah itu kelar. Sekarang ke bagian keahlian. Keahlian kamu ini sebenarnya udah bagus gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa ditambahi keahlian-keahlian yang sifatnya tuh teknis. Kayak negos, problem solve, critical thinking, kerja di bawah tekanan, kepemimpinan, ini kan soft skill semua ya. Aku tuh lebih suka kalau kamu nulis kayak alat instrumen konseling. Nah, ini kamu typo nih, maupun ya psikologi gitu. Jadi Oh, iya benar ya. di CV itu kamu harus liatin detail. Ingat ya, typo itu hukumnya haram gitu ya, dilarang gitu. Jadi nggak boleh typo. Jadi harus dilihatin satu-satu, khususnya untuk CV yang kata-katanya ada banyak. Mungkin ini CV-mu mungkin apa hurufnya kekecilan, tapi ya enggak juga sih. Ini CV-mu terus udah ya dua itu ya. Jadi kayak coba technical skill apa yang cuma dimiliki anak jurusanmu atau anak dengan yang udah belajar kayak kamu. Kalau aku pernah ikut training ini, ya aku bisa ini gitu. Kalau aku punya pengalaman ini, jadi bisa ini. Soalnya teknis. Misalnya contoh, aku pernah jadi pembantu nih, maka kemampuan teknisku ya nyapu, masak, ngepel, nyuci gitu. Kan jelas. Kamu lebih enak, misal kamu mau ngerekrut asisten rumah tangga ya. Gitu. Kamu lebih suka yang kalau ada yang ditanya, kau bisa apa? Saya bisa nyapu, nyetrika, masak, motongin rumput gitu. Atau yang jawabnya, saya bisa beres-beres ruang tamu, beres-beres rumah, saya bisa semua, Bu. Kira-kira lebih meyakinkan yang mana? Yang pertama sih Pak. Ya iya, makanya. Ini kan general, kepemimpinan, kerja di bawah tekanan. Emang kamu pernah ada tekanan kayak gimana? Serius mau uji tekanan di perusahaan ini ya, kayak gitu loh. Jadi buat apa nulis-nulis yang sifatnya soft skill yang mereka terukur, saya bisa ini. Nah itu nanti termasuk hal-hal yang training-training yang kamu bisa setelah ikut suatu training apa. Dibanyakin trainingnya aja. Gitu. Dimasukin ke sini apa pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman training. Udah. Nah, terus adalah yang Nah, aku checklist yang terakhir adalah yang di sisi sebelah kanan itu. Artinya gini loh, ini kamu fontnya bedakah gitu antara judul sama isi? Coba dicek deh, iya kayaknya beda fontnya Pak. beda. Judulnya salah ya fontnya. Iya. Jangan pilih font yang jarak antar huruf dalam satu katanya tuh berjauhan. Kelihatan nggak rapi. Oke, kamu bandingin aja deh yang mana nih misalkan. Leader tim lomba LBB. Itu kamu zoom, itu kalau kamu zoom. Gitu ya. Ini aku zoom nih, lihat sini nih. Aku zoom ya. Iya. Iya. Leader itu kan kayak jarak antar hurufnya tuh kayak berjauhan gitu loh, paham nggak? Jadi kalau malah kelihatannya nggak Paham, rapi paham, paham. gitu. Cari font yang jarak antar hurufnya tuh berdekatan, ntar nggak rapi di mata. Udah itu aja, yang lain aku nggak ada karena aku masih untuk seorang yang belum lulus gitu ya. Ini adalah berarti kamu ini timingnya pas gitu, belajar dulu sebelum lulus bener, bukan udah lulus baru kebingungan gitu. Dan untuk anak yang belum lulus, CV-nya tuh dari sisi informasi lengkap buat aku ya. Maksudnya kayak komplit aja. Paling makanya yang jadi penasaran, kok bisa nulis sampai kayak begini, tapi kok nggak ada pengalaman kerja. Itu. Ternyata ada itu. Nanti kalau kamu ada yang nggak yakin, nanya aja. Seru kok. CV itu masalah kecil. Masih ada hal lain yang perlu dipikirkan. Dan rekrutmen tuh proses yang fleksibel ya, nggak strict kayak semua harus pakai ATS, semua harus pakai desain, itu enggak. Itu seni. Orang yang nggak usah pakai begituan aja ada yang bisa rekrut gitu ya dong. Iya Itu sih sih Pak, benar. pakai cara yang normal dulu, halal dulu ya, jangan pakai yang bayar-bayar ya. Jadi udah Pak, seriusan itu aja. Udah, masalahmu tuh cuma itu aja. Nah, nyambung ke LinkedIn adalah
Berarti kan tadi kan setelah aku, jadi gini ya, CV itu isinya tuh harus mengandung apa ya tadi ya, foto nama itu nggak usah tulis ya, yaitu informasi ringkasan CV, terus pengalaman kerja gitu kan, ringkasan CV, pengalaman kerja. Pengalaman kerja kan tadi ada banyak ya, kerja tetap, kerja kontrak, kerja volunteer, magang, baik Oke. dibayar maupun nggak dibayar, entrepreneur gitu ya. Terus pengalaman organisasi, organisasi ya bisa organisasi itu sendiri, bisa kepanitiaan, bisa keanggotaan, bisa volunteer, bisa volunteer itu macam-macam, bisa social service, bisa yang lain-lain gitu. Terus prestasi kan, terus prestasi gitu. Terus mungkin ada training and certification yang nanti kamu ikutin apa gitu. Dan jangan lupa ada informasi pribadi yang ada 5 tadi. Tempat tanggal lahir, alamat, Oke. alamat email, nomor telepon, sosmed. Nah, kalau semuanya udah benar, nanti kamu pastiin yang ada di LinkedIn itu sama seperti yang ada di CV-mu yang udah dibenerin. Kecuali informasi pribadi, kayak nomor telepon nggak usah ditulis. Alamat cukup Bekasi, Jawa Barat, Indonesia gitu. Nggak usah alamat jalan ini, gang ini, RT ini, jangan. Nanti disalahgunakan gitu. Walaupun LinkedIn itu profesional, isinya masalah semua juga tuh di sana. Cuma nggak kelihatan. Ntar aku bikin sesi lagi tuh, sharing masalah-masalah. Seru pokoknya. Jadi apa yang udah saya lakuin, mau itu pengalaman, apa prestasi itu semuanya mending diisi aja gitu. Jadi dipenuhin, dipadetin gitu. Kalau nanti kamu pengalamanmu banyak, ya kamu udah jadi seorang profesional yang pengalaman banyak, ya otomatis kalau daftar nggak relevan kan disingkirin terus diganti kan. Iya, Tapi benar kamu benar sebagai benar. fresh grade disingkirin mau diganti apa? Takutnya tuh malah Iya sih. disingkirin karena nggak tahu yang buat gantiin apa dan berpikir ini kayaknya nggak penting. Akhirnya diisi kata-kata yang menurutku membual hal-hal yang Nah, sifatnya itu general Pak. tapi nggak penting gitu loh. Ya itu malah jadi nggak salah dong. Oh Tuh. iya. Iya dong gitu. Pede aja gitu. Dan Jadi buat seukuran saya yang masih mahasiswa akhir gitu, belum banyak pengalaman, jadi pengalaman yang ada dimasuk-masukin aja gitu ya Pak ya. masukin dulu biar tahu takarannya. Kalau jadi desain akhirnya Hmm. bentuknya kayak gimana. Aku kan belum lihat nih itu dimasukin. Nanti coba dimasuk-masukin Iya, sambil dikoreksi, nanti kirim ke aku review lagi. oke. Nanti kalau udah kita, tapi nanti nggak usah pakai video gini, nanti mungkin bisa Iya, bisa lewat telepon aja gitu kan. Nanti video gini tuh nanti misalnya mau ajarin interview, siap. simulasi interview gitu. Apa yang nanya? Kalau nanya gini kamu jawabnya mau gimana gitu. Baru Hmm, bisa iya, tuh. Terus udah gitu aja. Pastiin di LinkedIn. LinkedIn itu jangan sekedar punya ya, tapi aktif. Aktif itu iya. bukan cuma nge-like postingan, komen interested interested, up gitu. Enggak gitu. Hmm, Tapi ya kamu bikin sesuatu di situ gitu. Apa yang bedain kamu sama orang lain apa? Posting sesuatu, sharing sesuatu gitu sih. Ada lagi nggak yang lain apa gitu? udah sih Pak, itu aja. Paling saya masih apa ya bingungnya kan kalau misalnya saya kan emang pengennya ranahnya kan ke HR gitu Pak. Eh Sebenarnya tuh bisa apa enggak sih kalau misalkan dia di luar psikolog, karena kan yang kalau misalnya yang saya lihat tuh kalau misalkan dia HR pasti pakemnya harus psikolog terus apa gitu. Sementara kan Enggak kalau sih, misalnya saya tahu nih ada Pak program gitu. contoh di kantorku yang dulu aku dulu di Bluebird itu biar masuk HR jalur MT, MT bisa semua jurusan gitu. Oh Jadi iya. nggak masalah gitu. HR tuh nggak harus gitu. Yang penting kayak kamu tunjukin aja kalau kamu pengen masuk bidang itu gitu. Dan kamu harus bikin skenario Hmm. kalau keinginan kamu sebagai HR nggak terwujud, apalagi ya gitu. Oh iya benar. Menurutmu jurusanku apa? Jurusan Bapak, Tebak kalau apa? misalkan dilihat dari Bapak sekarang ya ya psikologi mungkin Enggak lah, jurusanku yang fisika. berkaitan. Jurusanku fisika. Oh, Jurusanku fisika, pengalaman kerja aku tuh aku pernah di migas, di bank, di asuransi, di apa namanya startup juga pernah, di transportasi pernah, sekarang digital marketing gitu. Ya beda-beda. Gitu. Ya, kok bisa ya? Bisa gitu. Yang penting skenario aja. Kerja kan yang penting nyari duit. oh, Kalau nyari iya passion ya bener benar. sih. Dan kebetulan kalau nyari nyari duitnya sesuai passion kan enak. Tapi kan
segala sesuatu bisa dipassion nih, segala sesuatu kan bisa dicintai. Kan definisi Betul, passion betul. definisi passion tuh berubah-berubah. Passion kan anggap aja sesuatu yang kita cintai, kita senengin kan, walaupun kita lagi berubah-berubah mood tetap kita lakuin kan itu. Tapi kan definisi kesenangan kan berubah-berubah. Waktu kamu masih TK namanya hal menyenangkan itu dapat permen. Waktu waktu SD menyenangkan itu bisa dapat uang jajan. Waktu SMP definisi menyenangkan itu dapat bisa main sama teman. Waktu SMA menyenangkan itu punya pacar. Waktu kuliah menyenangkan itu IPK 4 misalkan gitu. Padahal halnya sama. Hal apa yang menyenangkan? Tapi kan definisimu akan berubah seiring berkembangnya kamu gitu. Sehingga itulah gitu. Segala sesuatu ini mungkin gitu. Tapi kemungkinan itu yang nutup tuh kita sendiri. Kayak rezeki itu yang nutup kita sendiri. Aku nggak ngomongin soal keagama ya. Karena gini, kamu kan bisa kerja di negara manapun, di wilayah manapun gitu kan. Tapi kalau kamu langsung memutuskan bahwa aku cuma mau kerja di sekitar Bekasi, kamu di otak kamu gitu ya, atau aku cuma mau nyari kerja di Bekasi gitu, maka potensial rezekimu yang ada di kota lain langsung ditutup. Karena kamu langsung kayak gitu. Paham ya? Gitu. Paham, paham. Apakah karena diatur sama Allah gitu sama Tuhan? Enggak gitu. Tapi ya karena kamu sendirilah. Kan kamu yang nentuin. Aku cuma mau kerja di Bekasi kalau atau aku mau kerja kerja di dekat rumah aja deh. Langsung tuh. Pekerjaan di jauh dari rumah langsung ditutup. Udah bukan rezekimu lagi. Udah nggak kelihatan potensial. Atau aku cuma mau kerja di bidang psikologi aja deh. Kalau enggak, aku nggak mau. Nanti semua langsung sadar nggak sadar, semua bidang yang lain itu langsung ditutup rezekinya. Dalam tanda kutip, di matamu tuh nggak menarik. Gitu. Terus gimana sikap kita? Segala sesuatu itu ada potensi baiknya. Mungkin kita sekarang tuh nggak suka karena belum tahu aja sektor itu. Nanti kalau tahu juga seneng. Tapi nanti kan belum tahu Kak. Kalau udah tahu ternyata nggak seneng kan. Nanti kalau duitnya banyak gitu. Misalkan kamu kerja psikologi gitu kan. Psikologi gaji 4 juta. Ntar ada yang lebih susah dikit tuh. Nanti kamu bagian apa misalkan sekretari atau finance gitu gaji 10 juta. Lebih diambil yang mana? Dua-duanya mau nerima kamu gitu. Pasti kamu pertimbangin tuh yang gajinya lebih gede gitu. Padahal Iya. kamu nggak passion. Ya itu pada dasarnya tuh kayak gitu. Segala sesuatu bisa dicintai gitu. Jadi kayak gitu harus 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 open minded gitu. Aku dulu juga gitu kok. Aku dulu kerja di migas. Terus aku keluar dari migas tuh kayak emang ada ya sektor atau kerjaan yang gajinya gede gitu ya. Misalkan gaji gede tuh di migas gitu kan. Tapi waktu itu karena kondisi migas lagi jelek, aku terpaksa out gitu. Terus aku kena kalimat ini nih, kena kalimat yang barusan aku sampaikan ke kamu gitu. Dan tahu nggak yang nyampein itu? Yang nyampein itu adalah temen aku nggak kenal, dia lagi mabuk gitu. Serius. Jadi aku lagi di kafe gitu, aku lagi di kafe, biasa ya sharing-sharing loker gitu. Temanku tuh mabuk tapi ngeluarin kata-kata itu. Gitu. Ada orang yang punya bakat tapi segala sesuatu bisa dibakati. Bayangin orang mabuk bisa ngomong gitu. Aku tuh padahal dia kalau di kehidupan nyata jadi ketawa-ketawa. Jadi aku kayak, wih, dia kesambet apa nih gitu. Terus aku jadi mengena ke aku gitu. Memang banyak orang yang lahir dengan bakat, tapi jangan sampai lupa segala sesuatu bisa dibakati. Betul, betul. Itu jadiin status tuh di postingan. Postingan Baik, terus Pak Handian. terus joget upload ke TikTok gitu. Kan sekarang lagi gitu gitu. Apalagi yang kamu pengen sharing-sharingin, ini pokoknya udah aku potong, nggak bakalan aku upload nih yang masuk kamu developer yang apa gitu, karena dunia developer tuh macam-macam gitu. Kamu tuh harus pinter dulu biar, dan nanti jangan lupa ngelamar kerja tuh di target ya, sehari aku harus bisa lamar berapa gitu. Kalau belum dapat segitu aku nggak tidur gitu, karena itu tadi ya, itu daripada males-malesan sejak awal pilih-pilih tuh kayak kamu nyari ikan pakai kail lempar gitu. Misal gini, contoh, aku nyari ikan, kamu nyari ikan. Kamu pakai kail, aku pakai jaring. Oke? Kalau pakai kail, dilempar, naik, dapat ikan, dapat sampah, dibuang gitu ya. Iya. Kalau aku kan lempar, tarik. Dibawa ke pinggir, hasilnya beda. Kalau pakai kail, mungkin kamu akan dapat ikan-ikan. Dan yang nggak kamu pengen, udah kamu buangin tadi di tengah. Tapi kalau aku pakai jari, kan aku pakai jala gitu ya. Saya tarik, masukin ember di pinggir, aku masih milih-milih gitu kan, gitu. Jadi panggilan tuh masih banyak dan aku masih pilih-pilih. Tapi kelebihanku apa?
aku milihnya gini, ikan, oke, ikan. Ada cumi, aku nyarinya ikan sih, tapi cumi kayaknya enak deh, oke. Jadi kayak gitu, kalau kita ngelamarnya ke banyak tuh kadang tuh yang nggak kita pengen nyangkut, dan ternyata yang nyangkut Oh itu tetap iya. enak kok gitu. Gitu. Nanti aku ajarin ke arah sana gimana caranya. Jadi ngelamarnya yang banyak, di filter aja. Filternya tuh kayak kira-kira ini aku bisa pelajarin nggak gitu, sama asli apa palsu. Oke, berarti kalau misalnya sekarang saya mau nyari intern gitu, itu mendingan dimasuk-masukin aja yang banyak dulu gitu ya, Pak? Intern nggak apa-apa gitu. Nanti kalau apalagi intern yang hubungannya sama sama HR gitu ya, boleh nggak boleh. Atau nanti intern yang hubungannya sama yang lain, yang nggak harus HR. Kenapa? Ya karena kamu begitu kamu keterima intern, walaupun nggak HR kan kamu ketemu karyawannya tuh, udah punya Iya kedekatan benar. kan, gitu. Tinggal kalau udah deket kan, lagi jam santai istirahat gitu kan, tabok aja, Pak, ada intern nggak HR? Aku mau dong gitu. Karena bisa akrab. Kalau kamu belum akrab kan harus lewat surat. Tapi kalau udah akrab kan enak kamu ya, Pak, intern dong, ini dong, enak kan? Nggak perlu formal kayak gitu. Yang Iya, yang penting ada jalurnya dulu aja ya, Pak penting ya. udah ada jalurnya dulu. Kamu ada akses untuk ngomong langsung sama pihak pihak sananya. Hmm, Paham ya? paham, paham, paham. Seru kok, pokoknya Udah seru sih, itu. Pak. Udah Udah, aku segitu aja. itu aja sementara Udah, itu dulu dari ya. aku Nanti segitu aja. oke, nanti tolong dikoreksi, nanti kalau ada apa-apa dikabarin ya, itu. Nanti mau diupdate, mau direview lagi silahkan. Mungkin nanti nextnya itu adalah kalau mau simulasi interview aja sama aku. Kayak begini pakai video Makasih aja. ya, Pak. Oke, thank you ya. Nanti aku Makasih, Pak. Sangat oke, membantu. nanti bagian depan yang nggak bahas soal ini, nanti aku upload, aku kasih linknya biar kau bisa tonton berkali-kali. Kali aja yang kamu catat lupa gitu. Siap, siap, siap. Oke ya, thank you ya. Thank you, Pak. Oke, makasih. Bye bye. Izin live ya, Pak. Ya. Bye.